Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya jemaah, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya jemaah. Yang seorang hamba ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka tidak ada lain yang harus dilakukan kecuali hanya untuk bersyukur kepada Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk belajar ilmu agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Rabbul Alamin memerintahkan kita untuk yatafaqahu fid din, mempelajari agama kita. Dan sangat penting sekali untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, karena dengan mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat orang akan lebih meningkatkan ketakwaan dan kualitas ibadahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarin kepada kita jemaah kaum muslimat, ada orang yang melakukan ibadah tapi ternyata ibadahnya enggak ada gunanya sama sekali. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sittina sanatan. Ada seseorang yang dia salat 60 tahun jemaah. Lam tuqbal lahu salat, ternyata selama 60 tahun ini Allah enggak terima salatnya sama sekali. Kenapa tidak diterima solatnya? Karena dia tidak faham tentang ibadah yang dia kerjakan. Maka belajar ilmu agama itu akan membuat ibadah kita ini diterima oleh Allah, sehingga kita akan jauhkan diri kita dari semua hal-hal yang membuat ibadah itu dihilangkan pahalanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya kita mencegahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada orang nih, atau menceritakan kepada kita tentang orang yang enggak diterima nih solatnya 60 tahun. Kenapa dia enggak diterima solatnya 60 tahun? Rasulullah SAW mengatakan, yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Dia sempurnakan ruku'nya tetapi sujudnya enggak sempurna. Dia tidak tumakninah dalam solat. Rukunya sempurna lurus punggungnya, tapi ketika dia sujud, dia ternyata tidak meluruskan punggungnya dan dia tidak tumaknina. Maka belajar agama itu jemaah kaum muslimat itu untuk menguatkan kualitas ibadah kita kepada Sang Pencipta. Maka berbahagialah kita bisa duduk di majelis taklim, bisa mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diantara kebaikan yang sangat besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabarin kepada kita, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Rabbul Alamin adalah orang yang difahamkan atau dimudahkan untuk belajar agama. Bukan orang yang baik itu orang yang banyak duitnya, lah.
Bukan orang yang baik itu adalah penampilannya yang bagus, yang bersih lah. Tetapi orang yang baik itu adalah ketika kualitas ibadahnya semakin bagus kepada Rabbul Alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, difahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jangan pernah kita merasa malu untuk belajar agama kita, kaum muslimat. Jangan pernah kita merasa bosan untuk belajar ilmu agama kita. Apalagi hal-hal yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala seperti ilmu wudu, yang mana orang sholat ini enggak akan sah sholatnya kalau enggak benar wudunya. Maka Rasulullah SAW mengancam kepada seseorang yang dia berwudu tapi enggak sempurna wudunya. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena dengan air wudu. Maka berwudu itu perlu dipelajari kaum muslimat. Bukan hanya sekedar ya basuh ini basuh itu, bukan hanya sekedar cepat-cepatan lah. Tetapi harus melihat kualitas dari ibadah tersebut dan kita butuh belajar. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan puasa yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka mempelajari ilmu yang berkaitan tentang yang wajib itu akan membuat orang tambah bagus ibadahnya kaum muslim. Lihat kemarin kita telah mempelajari tentang hal-hal yang dibolehkan dalam puasa. Maka sehingga ketika kita sudah tahu nih, ternyata ketika kita puasa dibolehkan seperti ini, kita akan merasa tenang dan tidak ada rasa was-was dalam beribadah. Karena memang sifat was-was itu adalah sifat yang setan ini kepengen kita supaya ibadah kita ini ragu kaum muslim. Supaya kita ragu dalam beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Naam kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, barakallahu fikunna. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kaum muslimat keberkahan, kemudian dimudahkan urusannya oleh Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dan kajian kita, yaitu membahas tentang fiqh sunnah lin nisa, yaitu panduan fikih khusus bagi perempuan. Dan kita kemarin telah membahas yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika puasa. Dan kitab ini dituliskan oleh Al-Imam Al-Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Kemudian kemarin kita telah menyebutkan yaitu hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah boleh seseorang itu berhubungan dengan suaminya selama belum tiba atau belum fajar. Kemudian yang kedua, boleh orang yang dia berhubungan dengan suaminya pada malam hari, kemudian dia menunda mandinya sampai datangnya waktu subuh. Kemudian yang ketiga, boleh seorang suami itu mencium istrinya kalau memang dia kuat dalam menahan dirinya. Kemudian yang keempat, boleh seorang itu menuangkan air ke kepalanya untuk mendinginkan tubuhnya kaum muslimat. Ada orang kadang-kadang nih dia berpuasa kemudian apalagi cuacanya sangat panas, maka kepalanya juga terasa sangat panas dan tubuhnya sangat panas, maka dibolehkan untuk menuangkan air di atas kepalanya, atau bahkan disebutkan boleh seorang itu berendam untuk meringankan atau menghilangkan rasa panas yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, yaitu istinsyak, kemudian istinsar. Ini dalam pembahasan wudu, tapi tidak boleh kencang-kencang dalam memasukkan air ke dalam hidung. Karena ditakutkan nanti kalau terlalu keras ditarik airnya masuk ke dalam hidung, akan membuat air itu masuk ke kerongkongan dan akan membuat puasanya batal kaum muslimat. Kemudian yang keenam adalah memakai celak, kemudian memakai minyak wangi, kemudian obat tetes mata.
ada injeksi yaitu suntikan, yang dia suntikan bukan untuk pengganti makan dan minum. Kemudian ada siwak dan sejenisnya. Selama hal tersebut yang pertama bukan pengganti makan dan minum dan bukan salurannya ke kerongkongan atau masuk ke dalam kerongkongan. Maka kita sebutkan kemarin terkadang ada celak itu kalau dipakai terasa dingin. Bahkan ada tetes mata yang ketika dipakai tetes mata tersebut terasa di tenggorokan. Maka ini tidak membatalkan puasa karena mata ke tenggorokan itu tidak memiliki jalur yang sama, tidak sama seperti mulut ke tenggorokan atau hidung ke tenggorokan, jemaah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu berbekam, donor darah dan cuci darah selama tidak dikhawatirkan akan timbulnya rasa lemas misalnya atau membuat dia capek, karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan orang yang berbekam dan orang yang dibekam batal puasanya kalau sampai membuat dia lemas, membuat capek dan membahayakan dirinya. Kemudian yang kedelapan, hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa yaitu boleh mencicipi makanan, boleh juga mengunyahkan makanan kepada anaknya ketika dia disapih nih. Ibu-ibu biasanya kalau ngasihkan makan ke anaknya, nggak mungkin anaknya itu dikasih ya itu nasi yang masih sempurna atau masih nasi yang utuh, karena anak ini belum bisa ngunyah dia. Maka akhirnya dibantu untuk dilembutkan dengan mulut ibunya, maka ini dibolehkan selama itu tidak masuk ke dalam kerongkongan. Dan ini disebutkan oleh para ulama sama seperti orang berkumur-kumur. Karena orang yang berkumur-kumur ketika dia berwudu itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa tidak membatalkan puasanya? Karena air wudu yang dia kumur-kumurkan itu tidak ditelan, tapi dikeluarkan. Kemudian yang ke-9 adalah makan dan minum karena lupa. Kemudian yang ke-10 muntah secara tidak sengaja. Maka ini tidak membatalkan puasa. Kemudian sekarang kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita beralih ke pembahasan yang berikutnya yaitu halaman 387. Hal-hal yang membatalkan puasa dan menjadikan orang yang berpuasa harus berbuka dia. Ini hal-hal yang membatalkan puasa dan orang ini harus berbuka. Harus berbuka. Maka beliau mengatakan, penulis di sini ini terbagi menjadi dua. Maka pembahasan ini terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha saja. Karena orang yang batal puasanya kaum muslimat, dia memiliki dua kondisi. Ada orang yang hanya mengqadha saja, ada orang yang mengqadha tapi dia bayar kafarah juga atas apa yang dia lakukan dari membatalkan puasanya tersebut. Maka yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa tapi dia hanya wajib untuk mengqadhanya, tapi dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Mana itu yang pertama? Yang pertama adalah makan dengan sengaja dan ingat sedang berpuasa. Dia udah tahu dirinya nih lagi puasa nih kaum muslimat, ternyata dia sengaja makan. Begitu juga dengan yang kedua, dia minum. Sudah tahu dirinya berpuasa, dia tahu itu adalah di bulan Ramadan, itu adalah kewajibannya, ternyata dia sengaja minum. Maka itu membuat puasanya batal dan dia wajib mengqadha puasa tersebut di bulan berikutnya. Tapi apabila ada orang yang lagi berpuasa kaum muslimat, kemudian dia tidak sengaja atau dia lupa kalau waktu itu adalah dia berpuasa. Bahkan ada loh orang-orang lupa ketika Ramadan, dia lupa kalau dia berpuasa. Dia lupa kalau dia berpuasa, apalagi kalau misalnya ibu-ibu nih yang suka masak kaum muslimat. Yang dia terkadang ya kebiasaannya kalau masak itu ya nyicipi langsung masuk ke kerongkongannya, langsung masuk ke tenggorokannya.
Akhirnya ketika di bulan puasa, dia lupa kalau itu adalah bulan puasa. Dan dia lupa kalau dia lagi puasa. Akhirnya lagi asik masak. Tiba-tiba dia ingin mencicipi masakannya. Karena dia ingin memberikan yang terbaik kepada suaminya. Dia ingin nih masakannya ini harus the best. Masakannya harus mantap. Sehingga suaminya ini betah di rumah. Sehingga suaminya ini nggak perlu beli makanan di warung. Dia butuh makanannya di rumah. Ternyata dia lupa, akhirnya dia makan, maka kata beliau di sini, puasamu tetap sah. Kamu tidak wajib untuk mengkodoknya, nggak ada kewajiban untuk mengkodok. Ketika ada orang tidak sengaja makan dan minum, kemudian dia sudah selesai baru dia ingat, maka tidak ada kewajiban mengkodok puasa, tidak ada kewajiban membayar kafarah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun, barang siapa di antara kalian yang dia lupa ternyata pada waktu itu dia lagi puasa, fa akala aw syariba, kemudian dia makan atau dia minum, falyutimma saumahu, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amuhumullahu wa saqahu, karena Allah lah yang telah memberikan dia makan dan minum. Itu rezekinya ibu-ibu. Ingat kalau lupa, bukan sengaja lupa. Ustadz, kita lupa tadi sudah makan 2 piring Ustadz. 1 piring sudah habis, nambah lagi Ustadz. Baru selesai makan kita teringat. Apakah itu membatalkan puasa kita? Kita katakan tidak. Apakah ada kewajiban untuk mengqadha atau bayar kafarah? Kita katakan tidak ada kewajiban mengqadha dan tidak ada kewajiban membayar kafarah. Adapun kalau ada orang yang sengaja makan dan minum, dia tahu dirinya puasa, dia ingat dirinya puasa, maka yang wajib baginya hanyalah mengqadha, bukan membayar kafarah, mengqadha saja. Berarti nanti diganti ketika bulan-bulan yang berikutnya, bisa di bulan Syawal dan di bulan-bulan yang seterusnya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimat, hal yang membatalkan puasa dan menjadikan orang ini harus berbuka puasa dan mengqadhanya saja adalah dia sengaja muntah. Mungkin dengan mencium bau-bau yang busuk, atau mungkin dia sengaja masukin tangannya ke dalam mulutnya jemaah, padahal dia tahu dia lagi puasa. Maka beliau mengatakan di sini, apabila engkau terpaksa muntah, maka itu tidak mengapa bagimu. Ini kalau terpaksa muntah, bukan sengaja. Ini kalau orang misalnya lagi perjalanan, dia pakai mobil, nggak terbiasa dia pakai mobil, dia sudah menahan misalnya, atau tadi subuhnya dia sudah minum antimo misalnya, atau dia minum obat supaya dia tidak pusing. Qadarullah, ternyata dia pun muntah, tapi ini enggak sengaja. Dia muntah, pakai mobil, dia tidak terbiasa, dia lagi puasa, kemudian dia muntah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak wajib mengqadha puasanya, dia tetap melanjutkan puasa tersebut. Maka anggapan orang-orang di luar sana yang mengatakan kalau muntah batal puasa itu perlu diperinci. Yang dimaksud muntah membatalkan puasa kalau dia sengaja muntah. Kalau dia tidak sengaja muntah maka tidak membatalkan puasanya. Mana dalilnya menunjukkan hal tersebut? Nih dalilnya kaum muslimat. Karena kita tidak asal-asalan ngomong puasa kita batal nih, salat kita batal nih, harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahul qai'u fala qada'a alaihi." Barang siapa yang dia dzara'al qai', yang muntah ini menguasainya, dia tidak mampu menahan muntah tersebut, dia terpaksa muntah karena sejatinya dia tidak ingin muntah, tapi mau gimana lagi? Dia tidak terbiasa perjalanan jauh,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaum muslimat, fala qada'a alaihi, tidak ada qada baginya. Wa idza istaqa'a amdan falyaqdi, tapi kalau dia sengaja membuat dirinya muntah, wajib dia mengqadha puasanya, tapi tidak wajib membayar kafarah walaupun dia sengaja. Walaupun dia sengaja. Karena orang-orang yang membayar kafarah itu nanti akan disebutkan ada beberapa kondisi dia. Ada beberapa kondisi. Nah, kemudian yang berikutnya kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala, yang keempat dan yang kelima. Hal yang membatalkan puasa kaum muslimat adalah haid dan nifas. Datang bulan kemudian dia melahirkan. Ada ibu-ibu yang Masya Allah, ibu-ibu itu tangguh sekali kaum muslimat. Walaupun dalam syariat agama Islam itu ketika ada atau ketika dia lagi menyusui atau lagi hamil, dibolehkan dia untuk tidak puasa. Tapi ada orang-orang perempuan-perempuan itu yang kuat. Walaupun dia wahnan ala wahnin, sangat berat sekali nih. Dalam kondisinya membawa anaknya, sangat berat, sangat capek. Tapi dia berusaha untuk berpuasa. Ternyata qadarullah, belum selesai puasanya, akhirnya pun dia melahirkan. Maka di sini beliau mengatakan walaupun ini terjadi pada saat-saat terakhir dia puasa, menjelang tenggelamnya matahari. Ini dia lagi puasa kaum muslimat. Hari ini dia puasa, kemudian mau menjelang tenggelamnya matahari mungkin 2 menit. Atau bahkan para ulama mengatakan mungkin 1 menit. Tiba-tiba darah haidnya keluar. Tiba-tiba dia melahirkan waktu tersebut. Maka para ulama mengatakan batal puasanya karena hal tersebut. Dan engkau harus menggantinya pada puasa atau harus mengganti puasa hari itu. Dan ini yang disepakati oleh para ulama. Berarti dia hanya mengqadha puasanya saja. Tidak perlu membayar kafarah. Ini walaupun di akhir-akhir. Kadang-kadang ada orang Masya Allah dia nih mau sedikit bentar lagi nih mau buka puasa, tiba-tiba keluar haidnya atau dia nifas. Maka kasihan sekali ini. Kenapa enggak dikasihkan ya sempurna aja puasanya, kayak seperti itu? Maka kita katakan tidak. Maka puasanya batal, kemudian dia ganti di bulan-bulan berikutnya. Kemudian beliau menyebutkan di sini catatan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah wanita mengalami haid pada siang hari puasa. Maka puasanya batal dan dia tidak perlu meneruskan puasanya hingga maghrib. Ada nih orang nih lagi puasa nih kaum muslimat. Ternyata pas siang harinya ya qadarullah datang haidnya. Kemudian batal karena orang ketika datang haid membatalkan puasa. Apakah dia harus melanjutkan puasanya nih enggak boleh berbuka? Kita katakan tidak boleh dia berbuka, silahkan. Tapi di sini beliau mengatakan ketika dia makan, ketika dia berbuka puasa karena batal puasanya nih dia makan, dia minum, usahakan jangan sampai dilihat oleh orang yang puasa. Apalagi kaum muslimat lagi latih anaknya puasa nih. Udah latih anaknya ya qadarullah dia batal puasanya karena haid. Tiba-tiba makan di depan anaknya. Nah akhirnya anaknya mengatakan, loh Umi tadi nyuruh kita puasa, tapi kenapa Umi yang makan? Nah seperti ini. Maka ini akan membuat dia merasa atau tidak semangat. Maka sembunyikan dari dia. Sembunyikan kalau kita itu tidak puasa. Jangan makan di depan mereka karena kita lagi melatih mereka nih kaum muslimat. Kemudian yang kedua, catatan, wanita mengalami haid pada bulan Ramadan. Kemudian dia mendapati dirinya pada siang hari, mendapati dirinya suci. Dia lagi haid hari ini, ternyata pas waktu zuhur atau waktu asar suci dia. Waktu zuhur atau waktu asar dia suci. Maka dia tidak harus menahan diri dari makan dan minum. Silakan boleh dia melanjutkan makan dan minumnya.
karena memang puasa hari itu tidak terhitung kaum muslimat. Kemudian jikalau ada nih suaminya lagi berpergian, lagi safar, karena memang kan orang safar ini diberikan keringanan, boleh dia tidak berpuasa. Akhirnya suaminya lagi safar, pulang ke rumah, ingin melakukan hubungan suami istri, maka silahkan, itu tidak membuat dia berdosa kaum muslimat. Karena dia ketika itu tidak puasa. Dan seorang suami ini boleh berhubungan dengan istrinya ketika dia sudah selesai dari haidnya. Adapun ketika dia haid, maka itu adalah hukumnya haram. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang hal tersebut. Karena Rasulullah SAW mengabarin darah haid itu adalah darah yang najis, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah perempuan-perempuan ketika dia lagi haid, dan itu tidak ada masalah dalam hal tersebut kaum muslimat. Kemudian catatan yang ketiga, wanita haid mendapati dirinya suci sebelum terbit fajar dan sudah berniat puasa dia, maka puasanya sah walaupun dia menunda mandinya hingga sudah terbit fajar. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini sama kayak yang kemarin kaum muslimat. Dia junub di malam harinya, kemudian dia sudah ingin berpuasa memang besoknya, kemudian sampai waktu subuh dia belum mandi, maka itu tidak jadi masalah, tidak membatalkan puasanya, dia lanjut melakukan puasa tersebut. Dan sama juga seperti ini. Wanita yang haid, yang sebelumnya dia tidak boleh puasa, ternyata dia sucinya sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh, kemudian dia sudah berniat, oh anak ingin puasa besok, alhamdulillah sudah suci, anak ingin puasa besok, maka niat itu sudah cukup dan dia boleh melanjutkan puasanya walaupun dia mandi setelah datangnya waktu subuh atau setelah terbitnya fajar, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Kemudian yang keenam, hal-hal yang membuat puasa kaum muslimat itu menjadi batal dan dia harus berpuasa atau harus berbuka dari puasanya. Yang keenam adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air maninya dengan sengaja. Bagaimana kalau dia tidak sengaja, Ustaz? Misalnya dia mimpi basah, Ustaz, dia enggak sengaja dia mimpi. Apakah ini membatalkan puasanya? Kita katakan la, itu tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan kalau dia mengeluarkan secara sengaja, baik karena dicium suaminya, sudah tua atau sudah tahu dia enggak kuat nih. Dia enggak kuat menahan hawa nafsunya, tiba-tiba dicium sama suaminya, keluar. Atau dia bercumbu. Sebagaimana kita katakan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan boleh seorang suami istri itu melakukan semua hal kecuali berjima, itu enggak boleh. Ternyata lagi asik-asikan sama suaminya, dicium pipinya, tiba-tiba keluar, maka itu membatalkan. Atau hanya dengan tangan, maka itu membatalkan puasa dan mewajibkan pelakunya untuk mengganti puasanya di lain hari. Ini berdasarkan kalamullah tabaraka wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi tentang keadaan orang yang berpuasa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu orang yang meninggalkan makannya, orang yang meninggalkan minumnya, orang yang meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kalau ada orang sengaja makan, dia sengaja minum, kemudian dia sudah tahu enggak bisa nahan syahwatnya, dibiarkan suaminya mencium dia misalnya atau yang lainnya, kemudian keluarlah air maninya, maka itu membatalkan kalau dia sengaja. Tapi kalau enggak sengaja, maka itu tidak membatalkan.
Kemudian yang ketujuh, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, yang ketujuh adalah berniat untuk membatalkan puasanya. Nah, hati-hati nih yang suka niat-niat membatalin puasa. Dia sudah puasa kemudian dia mengatakan, Anda pengen batalin puasa sudah ini. Sudah nanti mau diganti nanti di bulan berikutnya. Maka beliau menyebutkan di sini Syekh Abu Malik Al-Kamal bahwasanya orang yang hanya sekedar berniat membatalkan puasanya dan dia sudah bertekad kuat ingin batalin puasanya, walaupun dia belum makan dan minum, maka telah batal puasanya. Batal puasanya kaum muslimat. Kalau dia sudah berusaha nih ingin batalin puasanya, anak ingin batalin puasa anak. Dia sudah bertekad kuat ingin batalin puasanya hari ini, walaupun ternyata dia belum makan dan minum. Maka kata beliau di sini, dia telah membatalkan puasanya walaupun dia belum makan dan minum. Karena untuk setiap orang itu apa yang dia niatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan orang akan mendapati apa yang dia niatkan. Ya sudah, kalau dia sudah bertekad kuat ingin batalin puasanya walaupun dia belum makan dan minum, kata beliau di sini batal puasanya. Kemudian yang berikutnya, yang kedelapan, hal-hal yang membuat puasa orang itu batal adalah murtad. Dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala jemaah, jangan sampai kita keluar dari agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Maka butuh kita belajar ilmu agama jemaah. Sehingga dengan belajar ilmu agama itu akan memperkokoh keislaman kita. Karena hati ini terbolak-balik jemaah, dan butuh supaya nih keimanan kita tingkatkan jemaah. Maka di antara caranya ya duduk di majlis taklim, ketemu kepada orang-orang atau sahabat-sahabat atau sohib kita nih yang soleha. Ketika kita duduk, tidak lain yang keluar dari ucapannya itu berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini di antara pentingnya punya sohib yang baik kaum muslim. Yang ketika duduk di majlis taklim, ketika duduk di suatu pertemuan, tidaklah yang keluar dari lisan mereka kecuali mengingatkan Allah Rabbul Alamin, berzikir kepada Allah, mengingatkan kita dengan syariat-syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu adalah yang terbaik kaum muslimat. Maka cari sohib-sohib yang bagus jemaah. Jangan sohib masalah dunia aja yang dicari, tapi masalah agama juga harus dicari. Maka beliau di sini mengatakan ketika dia sedang berpuasa, maka puasanya menjadi rusak dan dia harus mengganti puasanya kalau nanti dia balik lagi ke dalam agama Islam. Oh, dia hari ini murtad. Ketika di bulan Ramadan dia murtad nih. Di hari yang ketiga misalnya dia murtad. Maka nanti ketika dia masuk lagi ke dalam agama Islam, dia diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jikalau engkau menyekutukan Allah, kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka amalanmu telah dihancurkan. Dan ini peringatan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wa in asyrakta la yahbatanna amaluk. Wahai Muhammad, sesungguhnya jika kamu musyrik, keluar dari agama Islam, maka hancurlah amalanmu. Kemudian kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi kita menyebutkan bahwasanya hal yang membatalkan puasa kemudian itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang ketika dia batal puasanya hanya wajib saja untuk mengqadha. Sekarang yang kedua adalah orang yang dia batal puasanya wajib dia mengqadha dan wajib pula dia membayar kafarah. Siapa dia? Mereka adalah yang disebutkan di sini oleh muallif apabila suami dan istri melakukan hubungan badan dan dia secara sukarela kaum muslimin. Dia
dalam keadaan sukarela kaum muslimah, tidak ada paksaan sama sekali. Maka kalau ada dipaksa misalnya oleh suaminya, istrinya nggak mau nih, sudah ngelarang, dipaksa, akhirnya terjadilah hal tersebut, maka kita katakan itu tidak membatalkan puasanya. Membatalkan puasa apa enggak kaum muslim? Tapi kalau dia ternyata ridho setelah terjadi hal tersebut, batal puasanya kaum muslimah. Karena dia dalam sengaja mengeluarkan air maninya. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan, maka puasa mereka berdua itu batal dan keduanya diwajibkan mengganti pada hari yang lainnya. Suami juga diwajibkan membayar kafarah. Apabila dia membayar kafarah, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya sendiri dan untuk istrinya. Ternyata yang diwajibkan membayar kafarah itu cuma suami saja kaum muslimat. Istri gimana? Tidak diwajibkan dia. Tapi apakah dia harus sama-sama mengkodok puasanya? Iya. Sang suami dia mengkodok puasanya, sang istri juga dia mengkodok puasanya, tapi yang berkewajiban untuk membayar kafarah adalah suaminya. Maka beliau mengatakan di sini apabila dia membayar kafarah, maka itu sudah mencukupi untuk dirinya dan juga untuk istrinya. Dan ini berdasarkan pendapat yang kuat. Mayoritas ulama menyatakan bahwa keduanya wajib membayar kafarah. Dia wajib membayar kafarah, tetapi ada pendapat yang lain dan itu adalah lebih kuat. Cukup ketika sang suami yang membayar, maka untuk istri sudah diwakilkan. Karena nafkah itu atau nafkah itu tanggungan suami kaum muslimah, bukan tanggungan istri. Maka disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah tabaraka wa taala meridhoinya. Maka dia mengatakan di sini bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun faqal, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah SAW, binasa aku wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, aku binasa wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, malaka, apa yang terjadi denganmu wahai fulan? Maka beliau mengatakan, qala waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Saya berhubungan badan dengan istri saya wahai Rasulullah, padahal saya sedang berpuasa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Wahai fulan, engkau memiliki budak enggak? Budak perempuan yang engkau nanti bebaskan budak tersebut, engkau merdekakan budak tersebut. Maka fulan tersebut mengatakan, la, saya enggak punya wahai Rasulullah. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mampu wahai fulan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia mengatakan, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Wahai fulan, apakah engkau mendapati nih makanan yang bisa engkau kasihkan kepada 60 orang fakir miskin? Maka orang tersebut pun menjawab, tidak wahai Rasulullah, aku enggak memiliki. Akhirnya Rasulullah SAW pun diam beberapa waktu lamanya. Ketika beliau masih dalam keadaan tersebut, tiba-tiba ada seorang sahabat yang bawakan 1 keranjang kurma. Kemudian Rasulullah SAW nih cari orang yang bertanya tadi. Mana orang yang bertanya tadi? Mana fulan? Maka orang tersebut mengatakan, saya wahai Rasulullah SAW.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ambil kurma ini kemudian bersodakoh dengan kurma ini. Bersodakohlah dengan kurma ini. Akhirnya orang tersebut pun mengatakan, apakah kepada orang yang lebih miskin daripada aku, wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak di antara dua tanah bebatuan hitam Madinah keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku infakkan ke siapa kurma tersebut, wahai Rasulullah? Karena enggak ada orang di Madinah ini orang yang paling miskin kecuali aku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang paling miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan tertawa beliau. Hingga tampak disebutkan gigi-gigi taring beliau. Kemudian beliau mengatakan, berilah makanan ke keluargamu dengan kurma ini. Sudah bawa sudah kurma ini. Bawa sudah kurma ini, kasih makan keluargamu. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Pada hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan laki-laki itu untuk membayar kafarah. Tetapi beliau diam terhadap wanita yang menjadi istri laki-laki itu. Karena kenapa? Karena kafarah itu wajib atau kewajiban harta yang diberikan dengan persetubuhan. Maksudnya ini ada maharnya. Orang kan kalau dia halal dengan seorang kepada istrinya atau perempuan, dia wajib membayar mahar. Maksudnya itu nikah itu kan dengan mahar. Jemaah. Dengan mahar, ada maharnya. Sehingga kafarat itu berkedudukan sama dengan kewajiban membayar mahar bagi laki-laki. Berarti yang wajib membayar kafarah itu adalah laki-laki. Berarti yang dia memerdekakan budak laki-laki, kemudian yang dia puasa berturut-turut 2 bulan laki-laki, kemudian yang dia ngasihkan 60 fakir miskin dari makanan itu pula laki-laki. Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya kafarat dengan memerdekakan budak atau memberikan makan kepada orang miskin itu menjadi kewajiban laki-laki, sedangkan kafarat dengan puasa itu menjadikan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki dan perempuan. Maka di sini beliau mengatakan lagi, yang kita katakan ada ulama yang mengatakan itu adalah kewajiban laki-laki. Ternyata di sini beliau memperincikan yang wajib untuk laki-laki itu adalah ketika dia memerdekakan budak sama ngasihkan makan fakir miskin, itu kewajiban laki-laki. Yang perempuan itu tidak perlu membayar kafarah memerdekakan budak atau ngasih makan 60 fakir miskin. Adapun yang puasa berturut-turut 2 bulan itu keduanya diwajibkan. Keduanya diwajibkan karena puasa itu menjadi kewajiban yang dibebankan terhadap laki-laki dan perempuan. Tapi kalau sudah dibayarkan, misalnya suaminya bayar kafarah memerdekakan budak, maka itu sudah cukup. Atau mungkin dia enggak bisa memerdekakan budak nih, dia cuma bisa memberikan 60 makan fakir miskin. Hatta yasba, yaitu yang 1 porsi yang membuat dia kenyang misalnya, maka itu pun sudah cukup kaum muslimat. Kemudian sedikit kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau menyebutkan di sini catatan. Yang pertama, suami yang menyetubuhi istrinya saat puasa Ramadan meskipun tidak mengeluarkan air maninya, maka dia wajib membayar kafarah. Berarti mujarrad, yaitu dia sudah bersungguh-sungguh, sudah melakukan perbuatan hal tersebut walaupun tidak keluar, maka dia tetap mendapatkan 2 kewajiban, yaitu mengqadha kemudian membayar kafarah. Kemudian yang kedua, jika wanita diwajibkan membayar kafarah berupa puasa 2 bulan berturut-turut, misalnya sebagai dia karena membunuh muslim karena tidak sengaja, maka haid atau tidak menghalangi berurutannya. Ini maksudnya ini kaum muslimat. Kalau kaum muslimat ini pula dibebankan dia untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka waktu datangnya dia haid itu tidak memutus berturut-turut tersebut.
maka boleh dia lanjutkan setelah dia selesai haid. Beda sama orang yang memang dia sengaja sudah puasa, dia misalnya 29 hari, tinggal 1 hari baru dia nyampe 1 bulan kemudian dilanjutkan. Ternyata dia enggak berpuasa hari itu, maka putus, harus ngulangin dari awal dia. Harus ngulangin dari awal. Ustadz sudah dapat 29 Ustadz, walaupun dia sudah dapat 29. Karena kewajibannya harus berturut-turut 2 bulan berturut-turut dia puasa. Tetapi kalau dia mengalami haid misalnya, maka itu tidak menghalangi dirinya untuk melanjutkan puasanya, dan puasanya tetap boleh dilanjutkan. Karena kenapa? Ya karena memang orang kan enggak sengaja kaum muslimah, dan bukan kehendaknya untuk haid. Bukan kehendaknya untuk haid. Tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Maka Al-Imam Al-Malik mengatakan, hendaklah dia menjalani haidnya kemudian bersuci, lalu dia berpuasa lagi dengan menggabungkan jumlahnya dari hari atau dengan hari puasa yang telah dijalani, sehingga haidnya itu tidak menghalangi berurutannya puasa tersebut. Maka itu tidak mencegah berurutannya puasa tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, suami berhubungan badan dengan istrinya pada saat terbit fajar, dan dia tidak tahu kalau sudah fajar kaum muslim. Dia tidak tahu kalau itu fajar. Dia lihat jam, oh kayaknya masih lah ya 15 menit. Atau mungkin 5 menit lah ya, yang penting sudah. Akhirnya dia berhubungan badan dengan istrinya. Ternyata dia enggak tahu, kelewatan kaum muslimah, kebablasan. Akhirnya terbit fajar. Kemudian terbukti jelas pada keduanya bahwasanya fajar telah terbit menyingsing. Maka pendapat yang paling sahih adalah tidak ada kewajiban mengqadha dan tidak ada pula kafarat yang dibebankan atas keduanya. Mengapa hal tersebut? Karena Allah menghilangkan hukuman bagi orang yang melakukan keliruan. Innallaha tazawaja li an ummati khata'a wan nisyan wa mastukriu alaihi. Ini dia salah prediksi kaum muslimat. Jamnya tinggal 5 menit lagi. Ternyata di masjid sana bukan 5 menit, 1 menit lagi kaum muslimat. Enggak ada azan, atau mungkin dia ketika melakukan hal tersebut tiba-tiba lagi di pertengahan azan. Ya sudah, cukupkan dulu. Jangan dilanjutkan kalau dia sudah tahu. Ini dia belum tahu jemaah. Kemudian selesai melakukan hal tersebut, ternyata dia tahu dia melakukan hal tersebut ketika fajar sudah terbit, maka mereka tidak perlu untuk mengqadha puasanya, tidak perlu membayar kafarah, berarti dia mandi kemudian melanjutkan puasanya. Dan sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenankan makan dan berhubungan sampai menjadi jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, dan itu adalah waktu fajar. Silakan berhubungan, boleh enggak? Boleh. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, boleh kalian melakukan hubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan, silakan. Dan orang boleh melakukannya ya sampai sebelum terbitnya fajar. Ternyata dia ini enggak tahu. Akhirnya dia kebablasan. Kemudian ketika dia melihatnya ternyata sudah terbit fajar, maka dia tidak perlu untuk mengganti puasanya dan tidak perlu bayar kafarah, tapi dia lanjutkan puasa tersebut. Kemudian ada pertanyaan kaum muslimah, apakah kafarat itu harus dibayar berkali-kali bila hubungan suami istri dilakukan berkali-kali? Maka ini dilihat kondisinya.
Yang pertama, apabila suami istri berhubungan badan dengan istrinya nih, berhubungan badan nih suami istri nih, sang suami pada siang di bulan Ramadan, maka dia membayar kafaratnya. Kemudian dia menyetubuhi istrinya lagi pada hari yang lain, maka dia diwajibkan membayar kafarat lagi, dan itu menurut ijma ulama. Hari ini dia melakukan hal tersebut, bayar kafarat. Besok diulangi, dia melakukan hal tersebut sengaja, dia bayar kafarat lagi. Maka kalau diulangin per hari, dia bayar kafarat. Kemudian disebutkan di sini yang kedua, apabila dia melakukan hubungan suami istri berulang kali dalam satu hari dia melakukan hal tersebut, maka diwajibkan atasnya membayar kafarat kecuali sekali saja, dan ini menurut ijma ulama, karena kan sudah batal jemaah. Sudah batal. Dia lakukan pertama sudah batal nih, dia bayar kafarat, dan dia nggak boleh lanjutin puasanya karena puasanya sudah batal, karena dia melakukan hubungan tersebut dalam keadaan sengaja, dia sadar dengan hal tersebut, maka batal puasanya. Dia berbuka, ternyata dilakukan lagi hubungan tersebut, maka dia tidak perlu membayar kafarah 2 kali, tapi cukup sekali saja. Kemudian yang terakhir, apabila suami berhubungan badan, suami istri, pada siang hari di bulan Ramadan, lalu dia tidak membayar kafarah, kemudian dia berhubungan lagi dengan istrinya pada hari yang lain, maka ada 2 pendapat tentang ini. Dia harus membayar kafarah untuk setiap hari berhubungannya tersebut, yaitu dengan istrinya. Karena setiap hari di bulan Ramadan itu adalah hari ibadah tersendiri. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, jawaban yang pertama, kaum muslimah. Terpisah dari agama yang lainnya. Apabila kafarah diwajibkan karena tindakannya merusak puasa, maka itu tidak mengintervensi yang lainnya, itu tidak mengganggu yang lainnya. Ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian pendapat Asy-Syafi'i, kemudian pendapat jamaah yang lainnya dari kalangan para ulama. Maka di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau dia ngulangin hari ini dia bayar kafarah, hari besok dia bayar kafarah. Tapi kalau dia ngulangin hari ini saja dia bayar kafarah, dia ulangin lagi pada hari yang sama, dia cuma bayar sekali. Kemudian kalau yang ketiga, dia pas hari pertama itu enggak bayar kafarah dia, kemudian besoknya dia lakukan, maka dikatakan oleh para ulama tetap dia membayar dua kali dari kafarah tersebut. Berarti harus memerdekakan 2 budak. Kalau enggak, berarti dia harus puasa berapa bulan jemaah? 4 bulan berturut-turut jemaah. Luar biasa. Yang 1 bulan aja sudah susah, apalagi suruh 4 bulan. Susah sekali. Ini di tengah-tengahnya batal 1 hari, ulangi lagi dari awal kaum muslim. Ulangin lagi dari awal. Masya Allah, dia sudah dapat 3 bulan. Atau dia dapat mau 4 bulan 1 hari, atau 4 bulan mau 4 bulan lah, tinggal 2 hari nih 4 bulannya, batal jemaah. Itu harus diulangi dari awal, karena harus berurutan jemaah. Ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dapat kita pelajari pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka kita ringkas. Yang pertama itu dibagi menjadi 2 dulu kaum muslimat. Ada yang membatalkan puasa tapi dia hanya wajib qada saja. Yang kedua, ada yang membatalkan puasa wajib qada dan wajib kafarah. Yang membatalkan puasa wajib qada itu makan dan minum dengan sengaja, kemudian sengaja muntah, kemudian dia haid dan nifas, kemudian dia mengeluarkan air maninya dengan sengaja, kemudian dia berniat untuk membatalkan puasanya, kemudian dia murtad dari agama Islam. Adapun yang dia membatalkan puasanya dan dia mengqadha serta membayar kafarah adalah melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dan dia sadar hal tersebut dan dia tahu bahwasanya dia lagi puasa kaum muslimat. Maka dia membayar
membayar qadha puasanya, wajib qadha, kemudian membayar kafarahnya. Tapi kalau suaminya yang membayar maka itu sudah cukup kaum muslimat. Istrinya tidak perlu membayarkan. Naam, wallahu taala alam bisawab jemaah. Kemudian disebutkan tadi tentang masalah haid pula di sini, ketika dia lagi puasa kemudian dia datang haidnya di akhir-akhir dari waktu puasanya, mau sebelum maghrib misalnya 2 menit atau 1 menit, maka itu batal dan wajib diulangi dari awal. Di sini ada pertanyaan kaum muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, boleh apa tidak wanita mandi di kolam renang? Kolam renang sudah disewa khusus untuk wanita saja. Boleh kaum muslimat, tapi harus dijaga jangan sampai kelihatan auratnya yang khusus. Perempuan itu boleh dilihat auratnya di keluarganya itu jemaah, mulai dari di bawah leher sampai lututnya jemaah, sama lengannya. Nah, ada yang mengatakan ya dia dibolehkan itu ya kayak seperti orang yang dia pakai celana yang 1/4 sampai ke betisnya, kemudian dia pakai baju yang oblong atau yang cuma lengan pendek, maka itu batas yang boleh dilihat oleh orang tuanya. Kalau suaminya mah bebas kaum muslimat, suaminya mah bebas. Nah, dan itu sama seperti wanita-wanita yang lainnya. Dia sama seperti mahramnya, yang dia boleh lihat itu yang sekedar itu saja kaum muslimat. Enggak boleh diperlihatkan yang lain-lainnya jemaah, aurat-aurat yang lainnya. Karena ini nanti ada disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam pembahasan masalah orang yang dia diazab di dalam kuburan. Ada 2 orang. Rasulullah SAW marra ala qabraini faqala innahuma la yu'adzabani wa la yu'adzabani bikabirin. Rasulullah SAW ini ketika di emperan Madinah sana, beliau melewati ada 2 kuburan. Dan beliau mengatakan sesungguhnya 2 orang ini bukan diazab karena perkara yang sangat besar, tapi ternyata urusannya besar. Mana dia yang pertama? Amma ahaduhuma walam yastatiru minal bauli, atau dalam hadisnya walam yastanji minal bauli. Yang pertama itu orang yang enggak jaga dia ketika kencing. Tetapi para ulama menjelaskan ada 2 maksudnya. Pertama, dia tidak menjaga dirinya ketika kencing, dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya jemaah. Akhirnya dia gunakan sholat tuh baju yang kena dengan air kencing tersebut. Yang kedua kata para ulama, dia memperlihatkan atau tidak menutup auratnya ketika dia kencing dan dilihat oleh orang lain. Dan dilihat oleh orang lain. Ternyata itu sebab akan dibuat dia diazab di kuburan. Kaum muslimat, hati-hati. Terus gimana caranya Ustadz? Ya kalau pakai renang, ya pakai baju yang longgar, yang tidak tampak semua lekuk tubuhnya. Bisa nggak kaum muslimat? Mandi tapi nggak tampak lekuk tubuhnya, pakai baju. Ya pakai baju lapis 3 kan jemaah. Atau mungkin lapis 2. Nah, kadang kita dilarang dengan hal tersebut. Karena itu memang aurat-aurat yang khusus hanya dilihat oleh suaminya kita. Adapun yang lainnya maka tetap dijaga aurat-aurat tersebut. Jangan sampai dilihat. Walaupun sama-sama punya misalnya. Nah, maka hal tersebut tetap dilarang kaum muslimin. Kemudian ada pertanyaan di sini. Bismillah, ahsanallahu ilaika ya Ustaz wa alaik. Nah, izin bertanya Ustaz. Jika membayar kafarah puasa sudah hari ke-50 lalu safar, apakah itu termasuk uzur? Bolehnya tidak puasa jika safarnya tidak melelahkan, misalnya naik pesawat dan di tempat tujuan sebenarnya masih mampu puasa. Bagaimana kaum muslim? Dia ini safarnya ini sengaja atau memang harus safar dia? Sengaja atau memang harus safar dia? Maka sebagian para ulama mengatakan dan ini adalah pendapat yang kuat insyaallah, maka itu
tidak dibolehkan jemaah, dia harus tetap puasa, karena puasa membayar kafaratnya harus berurutan, tidak boleh diselangi, kecuali memang ada hal-hal yang dia itu tidak bisa dikendalikan. Contohnya tiba-tiba keluar haidnya, maka ini karena memang dia nggak ada kehendak untuk haid, nggak ada yang bisa mengendalikan dirinya. Nah, adapun hanya sekedar safar, dia bisa tunda, dia bisa nanti melakukan safar setelah dia membayar kafarah, atau apalagi sekarang safar tidak terlalu capek, tinggal naik pesawat sampai tujuan cuma setengah jam, maka itu tidak menghalangi dia untuk kewajiban membayar kafarah. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan lagi kaum muslim? Naam kaum muslimat. Kalau ada silakan, kalau enggak ada kita cukupkan. Maka di sini kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, saudariku dan para ibu, maka terus belajar. Walaupun kita jadi ibu-ibu, itu tidak bisa tidak menghalangi kita untuk belajar kaum muslimat. Karena masih banyak nih ajaran-ajaran agama kita ini yang belum kita ketahui, sehingga dengan belajar itu membuat kita ini akan tahu tentang hukum-hukum, tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Maka silakan belajar terus kaum muslimat. Ingat kemuliaan itu ketika kita memiliki penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala yang sempurna, yang baik, semaksimal mungkin, dan bukan kemuliaan itu karena banyak harta dan yang lainnya. Ingat ketika orang memiliki ilmu, maka ilmu yang akan menjaganya, maka ketika orang memiliki harta, maka dia yang akan sibuk untuk menjaga harta tersebut. Semoga kaum muslimat diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala dalam segala urusannya kaum muslimat, kemudian dimudahkan semua hajah yang ingin diinginkan oleh kaum muslimat dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, dimudahkan untuk beribadah kepada Sang Pencipta, dimudahkan untuk menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan untuk berdakwah kepada saudari-saudarinya, kepada saudaranya, kepada keluarganya, dan membawa mereka masuk ke dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.